Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ana Cynthia, NIM 003, dan rekan saya Rizka Cynthia Feredila, NIM 203410008. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang integritas pelayanan publik. Di sini ada 5 poin pembahasan. Yang pertama, integritas pelayanan publik. Yang kedua, transparansi pelayanan. Yang ketiga, akuntabilitas pelayanan. Yang keempat, responsibilitas pelayanan. Yang terakhir, partisipasi publik. Yang pertama yaitu integritas pelayan publik. Integritas pelayan publik berhubungan erat dengan penggunaan data, sumber daya, aset, dan kekuasaan yang sesuai dengan tujuan-tujuan penjabatan publik yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Integritas publik harus dijalankan dengan prinsip atau harus dijalankan dengan benar sesuai tindakan yang harus dipenuhi agar pelayan publik itu sangat berkualitas. Yang kedua, mana? Integritas publik. Integritas publik merupakan kualitas perilaku seseorang atau organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, standar, atau aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat. Yang kedua, transparansi pelayanan. Pengertian transparansi menurut Bappenas RI dalam buku pedoman penguatan pengamanan program pembangunan daerah Bappenas dan Depdagri tahun 2002. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, informasi tentang kebijakan, dan proses pembuatan yang ada. Transparansi pelayanan menurut Dwianto sebagai penyedia informasi yang ada di transparansi pelayanan. Yang ketiga, transparansi pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh transparansi pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi manusia yang penerima yang bersifat terbuka atau mudah dan dapat diakses untuk masyarakat. Nah, di sini ada manfaat transparansi publik. Yang pertama, manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, persyaratan teknis dan administratif pelayanan memiliki kepastian rincian biaya pelayanan secara jelas pada masyarakat. Yang ketiga, pejabat atau petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan ditetapkan secara formal berdasarkan SK. Yang keempat, pejabat atau petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan atau menyelesaikan keluhan. Yang kelima, adanya komunikasi yang baik dalam melayani. Yang keenam, kemampuan melaksanakan pelayanan dan dapat mengubah keluhan penerima pelayanan menjadi senyuman. Yang
Strategi agar transparansi dalam pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peran masyarakat. Yang pertama yaitu sangat penting dalam strategi agar transparansi dalam pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar. Karena dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulasi dalam mendorong transparansi publik. Yang kedua, meningkatkan peran lembaga pengawas eksternal. Ombudsman RI merupakan lembaga negara pengawas secara eksternal yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi transparansi publik. Yang ketiga yaitu komitmen dari pemerintah. Komitmen pemerintah terutama pejabat publik menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi publik. Dan ini untuk mudah mengakses informasi dalam mampu mengawal proses pelayanan publik. Nah, di poin 3, akuntabilitas pelayanan. Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Aku yang merepatkan kemarin. Akuntabilitas pelayanan publik mempunyai 3 aspek. Yang pertama, akuntabilitas keuangan pelayanan, yaitu bertanggung jawab mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, akuntabilitas efektivitas atau manfaat pelayanan adalah perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, yang terakhir, akuntabilitas prosedural pelayanan adalah tanggung jawab atau pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenal prosedur penetapan dan pelaksanaan pelayanan publik. Yang keempat yaitu responsibilitas pelayanan. Menurut Azhari, responsibilitas ialah hal yang perlu dipertanggungjawabkan terhadap kewajiban dalam keputusan, kredibilitas, skill, dan kecakapan, atau berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap kinerja. Indikator dalam prinsip responsibilitas memaparkan ada 3 indikator, yaitu memiliki komitmen. Di dalam responsibilitas harus mempunyai komitmen dalam bekerja untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang ada. Yang kedua, memiliki kebijakan pengelolaan SDM, sumber daya manusia. Yang selanjutnya, memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana. Parameter responsibilitas. Yang pertama, pemahaman akan tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga merupakan suatu wujud kesadaran terhadap kewajiban untuk
melaksanakan tugasnya dengan sebaik. Yang kedua, pemberian wewenang sesuai tanggung jawab. Pemberian wewenang yang sama besar dengan tanggung jawab adalah salah satu hal terpenting bagi birokrasi publik untuk melayani masyarakat. Adanya pemberian wewenang yang sesuai dengan tanggung jawab yang dilemban diharapkan mampu menumbuhkan rasa kesadaran para birokrasi publik untuk mengambil suatu keputusan yang paling tepat. Yang ketiga, adanya evaluasi kerja. Evaluasi kerja merupakan suatu metode dan proses penilaian dari pelaksanaan tugas seseorang atau kelompok atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan, organisasi sesuai dengan standar kinerja. Yang keempat, tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu. Dalam proses pemenuhan tanggung jawab yang dilemban merupakan hal penting lain yang harus dilakukan oleh birokrasi publik. Maksudnya, dalam proses melayani masyarakat, birokrasi harus mampu memberikan tindakan akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Adil dalam memberikan pelayanan tanpa memandang status sosial seseorang, dan tepat waktu. Yang kelima, komitmen dari pimpinan. Komitmen pimpinan dalam suatu instansi pemerintah menjadi kunci menciptakan layanan publik yang berkualitas. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Yang kelima yaitu partisipasi publik. Partisipasi publik adalah komunikasi dua arah dan kolaborasi pemecahan masalah yang ada di partisipasi publik yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Partisipasi publik dapat mencegah atau mengurangi perselisihan atau skala dengan menciptakan suatu proses untuk memecahkan suatu isu yang ada di partisipasi publik. Bentuk-bentuk partisipasi publik dalam rumusan kebijakan publik dapat diwujudkan dalam tahapan proses rumusan kebijakan, yaitu yang pertama, tahap identifikasi masalah. Tahap identifikasi masalah adalah masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menyampaikan atau menyalurkan aspirasi atau kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi kepada pemerintah. Yang kedua yaitu penyampaian masalah. Penyampaian masalah dan cara pemecahannya bisa disampaikan langsung dengan melalui media atau media lainnya pada saat dengar pendapat yang diselenggarakan pemerintah. Tahap perumusan atau formulasi rancangan kebijakan. Masyarakat dapat memberikan opini, masukan, dan kritik kepada rancangan kebijakan apabila rancangan kebijakan masih belum tepat dengan sasaran dan dapat menyelesaikan dengan masalah tersebut. Yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat ditujukan dengan mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan sikap proaktif masyarakat sangat mempengaruhi penyelesaian masalah tanpa dukungan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.